Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, anak-anakku kelas 9 dalam pembelajaran bahasa Inggris. Begini anak-anakku sekalian, dengan terpaksa di semester genap ini kita masih harus melaksanakan pembelajaran dengan cara seperti ini, yaitu pembelajaran jarak jauh, ya. Karena pandemi corona di Indonesia belum mereda, bahkan akhir-akhir ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan, sehingga kita semua harus semakin waspada. Memang di waktu menjelang liburan kemarin sudah ada desas-desus di Kabupaten Pekalongan akan dimulai pembelajaran tatap muka. Namun melihat perkembangan ternyata semakin kesini kondisi pandemi corona justru kian parah. Maka akhirnya oleh pemerintah daerah kemarin menghimbau agar sekolah menahan diri dulu untuk tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka, melainkan tetap melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran jarak jauh atau secara daring seperti semester kemarin. Hal ini pertimbangan yang paling utama adalah pertimbangan kalian para siswa, ya. Jadi jangan salah paham, kesehatan dan keselamatan siswa adalah nomor 1. Maka ya kita ikuti saja. Kita tetap belajar dengan cara seperti ini. Kita manfaatkan teknologi yang ada. Kalian juga sudah memiliki fasilitas tersebut. Hanya sebagian kecil sekali yang masih menghadapi kendala, tidak punya alat untuk mengikuti pembelajaran seperti ini. Bagi mereka yang bernasib seperti itu, silahkan datang ke sekolah. Sekolah memfasilitasi koneksi internet beserta laptopnya. Atau mungkin nanti kalian bisa datang ke sekolah. Jika pelajaran bahasa Inggris saya pinjami smartphone saya, boleh, tidak masalah. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh patah semangat. Jika kita serius, kita bersungguh-sungguh, hasilnya tidak beda jauh dengan pembelajaran tatap muka. Kemudian materinya pun untuk pembelajaran jarak jauh ini, itu kita menggunakan kurikulum darurat. Jadi materinya sudah disederhanakan. Jadi materinya tidak sebanyak materi kalau dalam kondisi normal. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini perlu kalian ketahui bahwa kita nanti akan mempelajari 3 materi utama. Yang pertama naratif. Naratif itu nanti fokus pada fairy tales. Do you know fairy tales? Cerita dongeng. Cerita dongeng. Hanya dongengnya nanti ada dongeng lokal, maksudnya dongeng dalam negeri dan dongeng luar negeri. Apa itu naratif? Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya secara detail. Namun pada pertemuan kali ini saya hanya perlu menyampaikan saja bahwa kita di semester ini kebebanan materi 3 macam. 1, naratif teks,
fokus pada cerita dongeng berbahasa Inggris, ya. Karena kita memang sedang belajar bahasa Inggris. Kemudian ada text report. Jadi setelah naratif nanti kita akan belajar teks yang disebut text report. Text report itu seperti apa nanti kita pelajari kemudian. Oke. Kemudian yang terakhir nanti ada, kita akan belajar memahami, mengapresiasi sebuah lagu berbahasa Inggris. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa di semester genap ini nanti saya akan mengadakan beberapa kegiatan penilaian, ya, kegiatan penilaian. Yang pertama tentunya kalian tahu apa? Ya, penilaian harian. Penilaian harian itu bisa berbentuk ulangan harian seperti yang biasa kita lakukan, juga bisa berbentuk tugas. Ulangan maupun tugas bisa dilaksanakan secara lisan maupun tertulis. Tapi mengingat kita menggunakan model pembelajaran seperti ini, saya kira nanti kita akan mengikuti, atau saya akan memberikan atau mengambil penilaian menggunakan Google Form seperti yang kemarin-kemarin. Sekali lagi, penilaian harian, kemudian ada penugasan, kemudian ada penilaian tengah semester atau PTS, dan yang terakhir untuk kelas 9 biasanya tidak ada PAT untuk kelas 9, tapi adanya ujian. Ujian nanti ada dua macam, ujian praktek dan ujian tulis. Apakah di tahun ini masih ada UN, Pak? Kita tunggu saja, tapi kelihatannya tidak ada. Sebagai ganti ujian nasional yang kemarin nanti ada yang namanya AKM, tapi AKM itu diperuntukkan untuk siswa kelas 8. Meskipun tidak ada ujian nasional, ya, kalian jangan menyepelekan ujian. Ya. Sekali lagi, penilaian yang akan saya lakukan ada 3 macam. Penilaian harian, yang di dalamnya ada penugasan, kemudian penilaian tengah semester, dan nanti yang terakhir ujian praktek dan ujian tulis. Bentuk ujiannya seperti apa? Nanti kita bahas kemudian. Oke, sekarang mari kita sedikit masuk ke materi pertama yang akan kita pelajari, yaitu naratif teks, fairy tales, cerita dongeng. Saya yakin kalian sudah banyak mengenal cerita-cerita dongeng legenda lokal. Misalnya yang sangat terkenal di Indonesia itu ada apa? Ada Malin Kundang. Oke. Kemudian ada Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul. Oke. Kemudian ada juga apa lagi? Yang juga sangat populer, yang sekarang jadi objek wisata di daerah Jawa Barat, itu ada Tangkuban Perahu. Yang dibalik ceritanya itu ada tokoh yang namanya Sang Kuryang. Saya yakin kalian sebagian besar sudah mengenal cerita Sang Kuryang. Ya. Kemudian yang cerita-cerita fairy tales dari luar negeri yang sangat populer apa? Cinderella. Wah, Cinderella. Jadi ketika kita bicara tentang teks naratif biasanya identik dengan Cinderella. Kemudian ada apa lagi? Ada Snow White, Putri Salju. Oke. Kemudian ada lagi Rapunzel yang populer, yang sangat terkenal. Nanti kita akan
bahas cerita-cerita tersebut di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi sekali lagi, kali ini di semester ini materi kita ada naratif, ada report, dan ada lirik lagu. Sekarang untuk pertemuan kali ini hanya itu dulu yang perlu saya sampaikan. Kemudian kalian saya tugasi untuk mencari contoh teks naratif atau teks berbentuk dongeng dalam bahasa Inggris di internet. Kalian kan pegang HP, mudah saja, ketik saja di Google Search, ya. Misalnya Snow White. Kalian ketik Snow White. Kemudian nanti kalian download teksnya, pilih teksnya yang pendek ya, yang pendek. Jadi yang versi pendek, bukan yang versi terdiri dari banyak halaman. Atau kalian bisa menyimak dulu di YouTube, itu ada banyak sekali film-film yang sebenarnya itu termasuk naratif ya. Termasuk Cinderella juga banyak sekali itu versinya yang difilmkan. Oh ya, kemudian ada banyak versi, kalian tidak boleh bingung karena ini memang ceritanya cerita dongeng, cerita tidak terjadi sebenarnya. Jadi di masing-masing negara mungkin punya versi sendiri-sendiri. It's okay. Okay. Tidak masalah. Saya rasa untuk pertemuan hari ini itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kalian saya beri tugas, meskipun ini tugas tidak saya nilai. Ini sebagai bekal kalian untuk nanti mempelajari teks naratif, fairy tales. Ya, coba kalian cari contoh teks fairy tales di internet. Kalian download, kalian pelajari, sehingga ketika nanti kita bahas, kalian sudah tidak ada banyak masalah. Oke? Saya kira cukup itu pertemuan kita pagi ini. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Tetap bersemangat. Oke? Semangat. Ya. Pandemi corona boleh saja mendera bangsa kita, tapi kita tidak boleh kalah. Kita jangan sampai menyerah pada penyakit itu, tetapi kita tidak boleh menyepelekannya. Sekali lagi, jangan menyepelekan, karena telah terbukti ada ribuan korban yang meninggal karena corona. Ikuti protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan dengan sabun, atau pakai hand sanitizer. Jaga kebersihan. Oke? Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.